Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rian. Ya, wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rian Faizal dengan NIM 23116111031. Nah, di sini saya akan membahas tentang praktikum Jarcom yang kedua, yaitu konfigurasi jaringan dan juga dasar-dasar dari Cisco Packet Tracer. Saya sendiri berasal dari kelompok 6. Oke, mungkin langsung saja masuk ke dalam Cisco Packet Tracer. Nah, dalam Cisco Packet Tracer itu sebenarnya ada banyak device-device segala macam. Ada ya network device, end device, component, connection, miscellaneous, dan multi-user connection. Nah, tapi mungkin device-device yang akan kita gunakan hari ini cuma ada 3, yaitu dua router, dan juga 4 switch. 4 switch. Oke, ini untuk topologi jaringan ini sendiri saya dapat dari soal ya, yaitu menyesuaikan soal. Jadi setiap soal itu mungkin nanti akan berbeda-beda tergantung praktikum ke depannya. Jadi nggak selamanya sama. PC, laptop PC. Oke, untuk itu ada 5 end device yang diminta oleh soal, yaitu 20 end device itu dibagi 4 jaringan, berarti 5 per jaringan lah kurang lebih. Nah, untuk end device-nya sendiri itu ada 2 dikasih pilihan, PC dan juga laptop. Sebenarnya sama-sama aja sih, nggak ada bedanya. Oke, PC, laptop, PC, laptop. Oh, oke. Oke. PC, laptop, PC, laptop. Oke. Setelah sudah begini, kita sudah memenuhi kriteria soal, yaitu 2 router, 4 switch, dan juga beberapa end device atau 20 end device lebih tepatnya. Nah, maka yang kita lakukan yaitu menghubungkan kabel-kabelnya. Nah, pastikan kabel router ke router itu menggunakan crossover, dan untuk portnya sendiri biasanya saya menggunakan 0 per 0. Itu paling awal ke paling awal untuk router agar tidak bingung nantinya ke depannya. Nah, di sini di sini kan kita mempunyai switch ya. Tapi kita cuma punya kabel port Ethernet 1. Nah, di sini untuk menambahkan kabel port yang lain atau port yang lain, dikarenakan router PT atau beberapa router lainnya memiliki kabel yang terbatas atau port yang terbatas. Nah, untuk itu kita perlu menambahkan port tambahan. Klik 2 kali saja di routernya, matikan routernya dan tambahkan port yang diinginkan. Ini CF, ini untuk fast Ethernet, ini gigabit Ethernet, ini fiber optik dan segala macamnya. Kita tambahkan saja, kita cuma perlu 3, 1, 2, dan 3. Terus kita nyalakan lagi, dan begitu juga ke router satunya. Kita matikan, masukkan, nyalakan. Nah, setelah itu kita bisa langsung lanjut menghubungkan router ke switch-nya. Atau pernah nah untuk ke switch sendiri biasanya saya untuk itu ke paling akhir. Biasanya kalau di switch-switch lain itu sampai port 24. Nah, biasanya untuk router ke switch saya menggunakan ke port 24, tapi kan tidak ada, kita port paling awal aja supaya nggak bingung. Oh ya, untuk menggunakannya pastikan pakai kabel straight. Nah, setelah sudah, lagi-lagi kita kekurangan port di switch karena merupakan switch PT, dan biasanya switch itu sampai 24 sih, tapi ini karena switch PT kita perlu menambahkan port lagi. Sebenarnya nambahkannya ya sama aja kayak yang udah kita lakukan di router sebelumnya. Masuk, matikan, tambahkan port, kita perlu 6 port, router 1 dan juga switch 5. Berarti kita tambahkan 2, 1 dan juga 2. Terus nyalakan lagi, masuk, matikan, masukkan, dan nyalakan. Begitu juga sebaliknya, seterusnya lah pokoknya. Matikan, masukkan, nyalakan, matikan, masukkan, dan nyalakan. Oke, di sini sudah. Nah, untuk selanjutnya mungkin untuk PC, untuk end device ke switch gitu-gitu, biasanya saya pakai langsung yang otomatis saja karena nggak terlalu perlu kita setting sih untuk end device ke switch. Biasanya begitu. Tapi ada beberapa kasus yang memerlukan untuk kita menyentuhkan portnya, tapi untuk sekarang tidak perlu dikarenakan kita cuma menambahkan IP address ke dalam laptop-laptop tersebut, laptop-laptop ini saja. Nah, jadi agar mempercepat pekerjaan, sebenarnya untuk mempercepat pekerjaan aja sih, dan supaya video ini nggak lama gitu loh. Oke. Nah, jadi kayak gini kayak lebih cepat, kita nggak perlu memilih port dan segala macamnya, tinggal masukkan kabel-kabelnya saja. Oke, nah mungkin ini yang
jaringan terakhir. Oh ya, tadi di soal kita disuruh membuat 4 jaringan. 4 jaringan maksudnya ya jaringan yang berbeda. Kayak ini kan jaringan yang berbeda nih. Jaringan atas kiri, atas kanan, bawah kiri juga bawah kanan ini itu 4 jaringan yang berbeda. Nah, di sini setelah kita udah membuat topologinya, ini udah terbuat topologinya, kita akan men-setting jaringannya. Nah, untuk men-setting jaringannya ya kita perlu men-setting si memberi switch-nya ini IP atau memberi sinyal kepada jaringan jaringan di sini. Nah, kita akan masuk ke routernya. Untuk masuk routernya di sini diminta untuk menggunakan CLI. Jadi langsung saja aku masuk CLI-nya. Terus di sini kalau ada would you like to enter the initial configuration dialog? No, karena kita akan konfig dengan diri kita sendiri, yaitu pertama kita nyalakan routernya itu dengan enable, masuk ke terminal dengan configure terminal. Setelah itu kita akan masuk ke config interface. INT ini itu tersingkat untuk enterprise, jadi INT. Kita akan masuk ke interface FA1 per 0 atau yang arah ke switch atas. Nah, di sini langsung saja kita memberikan IP address pada port 1 per 0 atau port switch 1. Nah, untuk IP-nya sendiri kita diminta untuk 2 kelas, yaitu 2 kelas C dan juga 2 kelas B. Nah, di sini mungkin kita akan memakai kelas C terlebih dahulu, yaitu 992.168.10.1, 25.25.255.0 atau sebentar mas defaultnya. Jangan lupa no SH untuk mengaktifkan jalurnya atau menyalakan kabel yang terhubung dari router ke switch. Pokoknya begitulah. Oke, terus ke satunya, yaitu FA 6 per 0. Masukkan lagi IP dengan IP yang berbeda. 192.20.1.255.255.255.0. Oke, no SH jangan lupa. Nah, di sini sudah untuk jaringan sebelah kiri atau jaringan kelas C, dan kita akan berpindah ke jaringan kelas B atau jaringan sebelah kanan. Untuk CLI masuk lagi no enable lagi untuk menyalakan router, configure terminal untuk masuk ke terminal, dan untuk masuk ke port kita menggunakan interface FA 0 per 1. Maaf 1 per 0. Oke, terus kita IP add aja. Untuk IP kelas B itu 72.16.10. Sebenarnya nggak harus 10 ya, kayak bisa ini .x bebas mau berapa isi, tapi untuk mempersingkat, untuk memperjelas, dan untuk tidak pusing kita ketik satu saja untuk defaultnya dengan subnet mask 255.255.0.0. Jangan lupa no SH lagi, terus masuk ke INT FA 0 per 6 per 1, 6 per 0. Nah, terus untuk IP add kita memakai IP satunya lagi 7.17.10.1.255.255.0.0. Jangan lupa di no SH. Nah, untuk mungkin membedakan IP kelas B, kelas C itu saya membedakannya di 2 digit yang diubah itu loh. Kalau kelas B itu yang diubah itu 2 digit kedua dari awal. Ini 16.17. Nah, sedangkan kalau IP kelas C itu 3 digit dari awal, yaitu yang 10 dan juga 20. Oke, mungkin dari sini sudah selesai untuk pemberian jaringan atau pemberian IP address ke masing-masing jaringan. Nah, untuk selanjutnya kita hanya perlu memberikan IP address ke masing-masing end devices atau PC dan juga laptop ini. Untuk memberikannya semuanya lumayan simple. Desktop IP config static, kita masukkan IP-nya yang di atas tadi itu 192.168.10.x. Titik X di sini adalah untuk masing-masing device yang berbeda. Nah, jadi itu kan titik 1 udah diambil sama si switch. Berarti kita harus menggunakan IP yang lain, titik 2. Nah, subnet class-nya itu bakal keisi auto, dan default gateway-nya itu adalah IP yang kita setting itu 1.168.10.1. Sekedar tips dari saya untuk IP yang static itu kita copy aja default gateway-nya, terus kita masuk ke PC selanjutnya. Desktop IP config kita paste saja, terus masukkan IP yang lain ini, terus paste gateway, dan lebih cepat. Oke, langsung lanjut saja. Mungkin akan sedikit lama karena masih manual dan juga tidak menggunakan DHCP. Nah, untuk dia jaringan tadi kita menggunakan 192.168.20.1.2 kalau di sini. Nah, terus menambah call TC dan gateway-nya adalah yang kita input ke router sebelumnya atau ke switch. Router yang arah ke switch itu loh. Oke.
langsung aja kita input lagi. Bentar. Ini titik 3, ini bakal keisi auto, gateway-nya 1, masuk lagi titik satunya, di sini 4 harusnya, 4, gateway-nya bakal berubah sendiri, titik 1, di sini harusnya 5, bakal keisi sendiri, gitu, gateway-nya 1, X, desktop, config, sorry, 6.1. Oke. Nah, begitu juga dengan kelas B. Nah, kelas B di sini kita tadi menggunakan IP config-nya itu 19172 titik. Bentar, kalau untuk ke bawah tadi berapa ya? Supaya kita cross check saja. Oke, bentar. NTF 60.17.10. Oke. Berarti kita menggunakan 172.17.x. Nah, ini bisa kalau kelas B itu bisa diubah itu 2 digit di belakangnya. Kalau kelasnya tadi yang cuman digit terakhir ini bisa digit 2. Dan tapi untuk menyimpulkan saya akan mengubah belakangnya saja. 17.10.1 CXX desktop config copy harusnya 3 sebenarnya auto XX desktop config ini 4 snapmas 1 X desktop config 5 ini 1 X desktop config masuk ke sini ini 6 snapmas 1. Oke. Nah, tadi terus untuk yang atas itu pakai titik 16 172.16.10.1 maaf. Nah, dan sebenarnya jikalau oke, desktop IP 4.10.1 desktop IP config titik 5 IP auto default gateway Nah, sebenarnya kalau udah kita masukkan kayak begini ke semua PC atau ke semua device untuk praktikum kali ini sebenarnya sudah selesai karena kita cuma disuruh memberikan IP address kepada ini. Nah, dan untuk pengetesannya apakah kita pemberian IP-nya berhasil dan sesuai ketentuan, maka kita perlu ngeping ke satu sama lain, tapi tidak bisa ngeping ke kelas yang berbeda atau ke jaringan yang berbeda. Jadi ini ada satu router dan dua router kan. Jadi router yang bagian kiri nggak boleh sampai ngeping yang bagian router kanan. Sebenarnya emang nggak bisa sih, karena yang pertama alasannya IP address-nya juga nggak kita setting di tengah-tengah, dan juga nggak ada routing. Router ke router itu perlu yang namanya routing, tapi untuk praktikum sekarang belum sampai sana, jadi mungkin saya akan langsung masuk saja ke pengetesan. Desktop, command prompt, saya memakai PC dengan IP 192.168.10.2. Kita coba ping ke sebelahnya, 92.168.10.3. Oke, berhasil, dan kita coba ping ke yang berbeda, yaitu titik 20 lah, titik 4 misalnya. Apakah berhasil? Oke, berhasil untuk reaktor pertama yang gak apa-apa lah. Nah, oke. Oh, lupa, kita coba ping ke sebelahnya. Ping 172.16.10.1.3. Tuh, destination host unreachable karena emang nggak bisa di reach. Oke, lanjut ke sebelahnya. Nah, di sini saya menggunakan laptop dengan config IP 172.16.10.3. Kita coba ping ke sebelahnya. 2.16.10.5. Oke, bisa sekarang ping ke jaringan yang berbeda, yaitu 1.16.17.10.4. Tuh, bisa. Nah, kalau kayak gini udah bisa dan mungkin udah selesai untuk praktikum kali ini. Sebenarnya cukup simpel sih, nggak terlalu yang susah-susah banget.
Jadi salah hilaf mohon dimaafkan. Saya Ahmad Rian Faizal dari kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya, selamat Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Terima kasih.